Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita mengaji Khulasah Nurul Yaqin. Sekarang babnya Islamu Malikil Habsyah. Qala lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habsyati arsalu rajulain bihadaya talaban minhu an yarudda man hajara minal muslimin. Ketika orang Quraisy mengetahui bahwa sahabat-sahabat mendapat tempat hijrah di Ethiopia atau Habsyah dikenal dalam sejarah, mereka mengutus dua orang laki-laki, di antaranya Abdullah bin Amr bin al-As, mengirimkan hadiah kepada Raja Ethiopia, Raja Habsyah yang dikenal dengan Najasyi, agar mereka mau mengembalikan semua orang-orang Islam yang hijrah ke kampung mereka ke Mekkah Al-Mukarramah. Fa'aban Najasyi taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Talib bihaqiqatid dinil islami wa qara'a alaih awal surati Maryam. An-Najasyi, Raja Ethiopia, tak mau mengembalikan sahabat Nabi yang hijrah ke Habsyah atau ke Ethiopia setelah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ini adalah kakaknya Ali, kakaknya Ali bin Abi Talib. Ja'far At-Tayyar. Nanti kapan-kapan kita boleh kaji nih profil Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib setelah ditantang oleh Amr bin As menjelaskan Islam itu apa di depan Raja Najasyi, dan Raja Najasyi mengundang tokoh-tokoh Kristiani, karena Najasyi ini Nasrani, Kristiani, mengundang pendeta-pendeta Kristiani, mengundang ahli-ahli agama Kristen, mendengarkan Ja'far menjelaskan tentang Islam kepada Ethiopia, kepada Raja Najasyi. Setelah didengarkan penjelasan yang begitu sangat indah, Raja Najasyi menolak mengirimkan kembali sahabat-sahabat yang hijrah ke Ethiopia. Bahkan Najasyi mengatakan ke Amr bin As dengan sangat tegas, mereka datang ke kampungku, mereka minta pertolongan di kampungku, dan mereka adalah tamu saya, mereka akan saya terima di Ethiopia. Maka Ja'far bin Abi Talib dengan beberapa sahabat yang hijrah ke Ethiopia mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari Raja Najasyi. Apa yang terjadi? Faraja'a khaibain. Si dua orang ini pulang tak membawa apa-apa. Setelah dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan setelah Ja'far bin Abi Talib membacakan awal surah Maryam. Karena kalau kita baca di Sirah Ibn Hisham, ini Raja Najasyi itu diminta oleh Amr bin As menjelaskan ke Ethiopia, ke Najasyi dan ke pendeta-pendeta yang ada, siapa Yesus Kristus, siapa Isa alaihi salam di mata Nabi Muhammad SAW. Ja'far bin Abi Talib menjelaskan dengan sangat indah dan membacakan surah Al-Quran, ayat Al-Quran yang suci, bagaimana Al-Quran bercerita tentang Yesus Kristus, bagaimana Al-Quran bercerita tentang Isa alaihi salam. Yang terjadi apa? Wa aslaman Najasyi wa ma'ahu minal qissisinin warruhban fi dzalikal waqt. Masuk justru bukan sekedar Najasyi melindungi para sahabat. Najasyi memberikan fasilitas bagi para sahabat. Najasyi mengatakan kepada Amr bin As dan sahabatnya agar pulang ke Mekah dan tidak membawa siapapun dari yang hijrah ke Ethiopia. Dia bahkan masuk Islam. Dia bahkan mengajak para pendetanya masuk Islam. Jadi Najasyi dan beberapa pendeta yang mendengarkan penjelasan Ja'far memeluk agama Islam tanpa paksaan siapapun. Bahkan bukan sekedar tanpa paksaan, dia masuk Islam saat kekuasaan berada di tangannya. Dia masuk Islam saat betapa mudah bagi dia untuk menyelesaikan semua sahabat yang datang hijrah ke negaranya. Namun ini pilihan Nabi Muhammad SAW ketika Mekah benar-benar menyiksa dan menyempitkan gerak-gerik orang yang masuk Islam. Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk dari Allah SWT memutuskan agar hijrah ke Ethiopia.
sahabat-sahabat Rohama Al-Fajar yang Allah muliakan, Makkah Ethiopia bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan pada masa itu, selain melewati gurun pasir, betapa terjalnya padang Sahara Makkah pada waktu itu, para sahabat juga harus menghadapi bagaimana mereka menyeberangi laut dari Laut Merah menuju Ethiopia. Ini perjuangan yang luar biasa. Namun perjuangan itu hasilnya pun sangat hebat. Masuk Islam Raja Najasyi. Ya, masuk Islam Raja Najasyi. Ini di tahun ke-7 kenabian. Di tahun ke-7 kenabian. Fa anzalallahu fi haqqihim. Allah pun bercerita tentang peristiwa ini. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissisin. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Allah SWT pun bercerita, Muhammad, kata Allah SWT sallallahu alaihi wasallam, la tajidannahum wa la tajidannahum, kau akan benar-benar mendapatkan aqrabahum mawaddatan wa la tajidannahum aqrabahum mawaddatan lilladina amanu. Yang kan kau dapatkan nanti orang Nasrani adalah yang lebih menyayangi orang Islam. Ya, qalu inna nasara, ya, dzalika bi anna minhum qissisini wa ruhban, karena mereka adalah orang yang ruhban, orang yang memahami hakikat dari turunnya Injil kepada Isa alaihissalam, dan mereka adalah orang-orang yang lemah lembut hatinya. Mereka adalah orang-orang yang lebih penolong kepada orang lain. Nah, kira-kira begitu ya. Wa annahum la yastakbirun, dan biasanya orang-orang Nasrani ini tidak yastakbirun, tidak mereka menyombongkan diri. Keren sekali ya. Ini apa ya saya bilang ini ya? Ini dialog dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan agama lain yang sangat indah. Nabi terhimpit di Mekah. Para sahabat harus dihijrahkan. Nabi SAW harus memilih kemana suaka politik dicari. Setelah dipelajari dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW, diputuskanlah Ethiopia yang menjadi pilihan. Mekah tak tinggal diam. Mereka berusaha mengelabui Raja Najasyi. Apalagi kedekatan Amr bin As dengan Najasyi ada dicatat dalam sejarah bahwa mereka sering ketemu, bahwa mereka sering ngopi, bahwa mereka sering ngobrol. Bermodalkan ini, Amr bin As berangkat dari Mekah dengan penuh keyakinan bahwa dia bisa meyakinkan Najasyi agar mengembalikan para sahabat ke Mekah. Namun Ja'far bin Abi Thalib yang memang sudah menyerap ilmu dari Rasulullah SAW, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Begitu juga fituah-fituah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika berhadapan dengan Amr bin As, ketika berhadapan dengan para pendeta, ketika tajamnya pertanyaan Najasyi tentang Isa Al-Masih alaihissalam, Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan apa adanya dari Al-Quran dan Sunnah tentang Isa alaihissalam, membuat Najasyi dan para pendeta benar-benar percaya, benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang yang diceritakan oleh Injil alaihissalam, memang yang diceritakan oleh Isa Al-Masih, tentang bahwa akan ada seorang nabi yang menyempurnakan ajaran ini sekaligus menutup risalah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Islam Raja Najasyi, Islam para pendeta. Keren. Ini kalau dipanjangkan ceritanya, kita dapat trik yang luar biasa bagaimana berdakwah indah, bagaimana berdakwah tanpa pernah menyanggah siapapun, bagaimana berdakwah tanpa ada yang tersakiti, namun hasil dakwah terlihat dengan nyata. Tsumma matan Najasyi fa shalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma a'lamahu Jibril biwafatih. Nanti akhirnya Najasyi meninggal. Diberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril akan kematian Najasyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena meyakini keimanan Najasyi sangat tulus dan murni, melakukan sholat jenazah
dari tempat Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan salat gaib. Ini menjadi landasan dasar kenapa sampai hari ini ada salat gaib. Begitu kata Umar Abdul Jabbar, wa hadza aslu salatil janazati al gaib. Inilah dasar fatwa bahwa salat jenazah gaib itu diperbolehkan dalam agama kita. Saudara-saudaraku yang kumuliakan, sahabat-sahabat Ruham Al-Fajar yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita Najasyi ini keren sekali. Ada banyak penggalan-penggalan cerita yang sangat menginspirasi di Sirah Ibn Hisham. Namun karena kita bicara Khulasah Nurul Yaqin, kita cukupkan sampai di sini tentang Najasyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.